Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Suara lonceng gerobak bakso yang familiar itu mulai terdengar samar di ujung gang. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan Mas Joko, tukang bakso langganan di komplek kami, sudah tiba seperti biasanya. "Bang Joko, sini bang," teriak Pak Budi dari ujung jalan. Aku yang sedang duduk di teras rumah ikut melambaikan tangan. Sudah hampir setahun ini Mas Joko jualan bakso keliling di kompleks perumahan Gria Asri. Baksonya memang enak, tapi yang paling menarik adalah harganya yang murah. Rp5.000 sudah dapat semangkuk bakso urat dengan isian yang banyak. "Wah, rame banget malam ini," kata Mas Joko sambil tersenyum. Wajahnya yang kurus terlihat lelah, matanya sedikit cekung. Umurnya mungkin sekitar 35 tahunan. "Biasa bang, lagi pada pengen ngemil," sahut Bu Ratna, tetangga sebelah rumahku. "Aku pesen 3 ya, bang. 1 buat suami, 2 buat anak-anak." "Siap, Bu." "Yang lain?" "Aku 2, bang," kataku sambil menghampiri gerobaknya. Aku perhatikan Mas Joko mulai menyiapkan mangkuk. Gerakannya cekatan, tapi ada yang aneh. Setiap kali dia mengambil mangkuk, dia seperti membisikkan sesuatu. Bibirnya bergerak-gerak pelan, tapi aku tidak bisa mendengar apa yang dia ucapkan. "Bang, kok bisni mangkuknya?" tanya Doni, anak remaja yang rumahnya di seberang rumahku. Dia terkenal suka belak-belakan. Mas Joko tersentak kaget. Enggak kok, Mas. Cuma kebiasaan aja, suka ngomong sendiri kalau lagi kerja." "Oh." Doni mengangguk, tapi matanya masih menatap curiga. Aku ambil pesananku dan kembali ke teras. Baksonya memang enak seperti biasa. Kenyal, gurih, dan kuahnya sedap. Tapi entah kenapa, malam itu aku merasa ada yang berbeda. Ada rasa aneh di lidah, seperti pahit. Tapi begitu aku kunyah bakso yang kedua, rasa pahit itu hilang. "Gimana, Mas Arif? Enak kan?" tanya Mas Joko dari kejauhan. "Enak bang. Mantap." Setelah selesai jualan di kompleks kami, Mas Joko pamit dan melanjutkan jualannya ke gang sebelah. Gerobaknya perlahan menghilang di telan kegelapan malam, hanya tinggal bunyi loncengnya yang masih terdengar samar. Seminggu kemudian, aku sedang ngobrol dengan Pak Budi di warung kopi depan kompleks. "Mas Arif tahu nggak, bakso Mas Joko itu kok makin rame ya?" kata Pak Budi sambil menyeruput kopinya. "Iya nih, Pak. Aku lihat kemarin sampai antre 10 orang. Padahal kan dia cuma jualan keliling gitu." Nah itu dia. Aneh kan? Bakso keliling yang lain aja sepi, kok dia rame banget? "Ya mungkin enak, Pak. Kan murah juga." Pak Budi menggeleng. "Bukan itu, Mas. Aku tuh pernah coba bakso lain yang lebih enak, lebih murah pula. Tapi entah kenapa, aku tuh selalu nunggu Mas Joko. Kayak ada yang narik gitu, Mas." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" "Ya kayak ketagihan gitulah. Padahal kemarin aku udah bilang ke istri, mau diet, nggak mau jajan." Begitu dengar lonceng gerobak Mas Joko, langsung aja kakiku jalan sendiri keluar rumah. "Mungkin Bapak emang doyan bakso aja," candaku. "Mungkin, tapi tetap aneh, Mas." Percakapan kami terhenti ketika Bu Lastri, tetangga yang rumahnya paling pojok, datang dengan wajah pucat. "Bu Lastri, kenapa? Sakit?" tanya Pak Budi. "Enggak, Pak. Tapi, tadi malam aku mimpi aneh." "Mimpi apa, Bu?" Bu Lastri duduk di kursi samping kami. Tangannya gemetar saat meraih gelas air putih yang disodorkan penjaga warung. "Aku mimpi lagi makan bakso di kompleks kita. Di mimpi itu, aku lagi antri beli bakso Mas Joko. Pas giliranku, aku lihat Mas Joko ngambil mangkuk,
terus dia kayak meludah ke mangkuk itu. Hah? Aku dan Pak Budi kompak terkejut. Iya, tapi ludahnya bukan ludah biasa. Ludahnya berwarna hitam, kental gitu. Terus dia baca-baca sesuatu yang gak aku ngerti. Pas aku lihat wajahnya, astaga, wajahnya berubah jadi kayak orang meninggal yang dibungkus kain kafan gitu. Bu Lastri, itu kan cuma mimpi, kataku mencoba menenangkan. Tapi rasanya nyata banget, Mas. Dan yang bikin aku tambah takut, pas aku bangun tidur, mulutku berasa pahit. Pahit banget, kayak habis jilat besi berkarat gitu. Pak Budi dan aku saling pandang. Kami berdua tidak tahu harus berkata apa. Menurut saya sih, Bu Lastri jangan kebanyakan mikir deh. Nanti malah stres, kata Pak Budi akhirnya. Iya, Bu. Mending Bu Lastri istirahat aja di rumah. Jangan terlalu dipikirin mimpinya. Tambahku, Bu Lastri mengangguk pelan, tapi matanya masih terlihat ketakutan. Dia lalu pamit pulang dengan langkah gontai. Malam harinya, sekitar pukul 10, lonceng bakso Mas Joko kembali terdengar. Anehnya, meski aku sudah makan malam, perutku tiba-tiba terasa lapar begitu mendengar suara lonceng itu. Kok jadi pengen bakso ya? Gumamku pada diri sendiri. Aku keluar rumah dan melihat gerobak Mas Joko sudah dikerumuni banyak orang. Ada Pak Budi, Doni, Pak Harto, Bu Ratna, dan beberapa tetangga lainnya. Bang, satu, teriakku sambil mengangkat tangan. Siap, Mas Arif. Saat menunggu, aku perhatikan lagi cara Mas Joko menyiapkan bakso. Dan kali ini, aku melihatnya lebih jelas. Setelah mengambil mangkuk, dia membisikkan sesuatu sambil menundukkan kepala. Bibirnya bergerak cepat, seperti sedang membaca mantra. Kemudian tunggu, apa aku salah lihat? Sepertinya dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya ke dalam mangkuk. Aku mengedipkan mata beberapa kali. Pasti aku salah lihat. Mana mungkin dia meludah ke dalam mangkuk? Mas Arif, ini pesanannya, kata Mas Joko sambil menyodorkan semangkuk bakso. Iya bang. Makasih. Aku membawa bakso itu ke teras rumah. Saat akan melahapnya, tiba-tiba aku teringat mimpi Bu Lastri tadi pagi. Ludah hitam. Wajah seperti orang mati berkafan. Ah, nggak mungkin, gumamku sambil menggeleng. Aku suapkan bakso pertama ke mulut. Enak seperti biasa. Tapi saat sendok kedua masuk, ada rasa pahit yang sangat kuat. Rasanya seperti logam? Atau darah? Aku hampir muntah. Kok rasanya aneh ya? Gumamku, tapi begitu aku suapkan bakso ketiga, rasa pahit itu hilang lagi. Malah rasanya jadi semakin enak, semakin gurih. Aku makan dengan lahap sampai habis, dan bahkan merasa ingin pesan lagi. Mas Arif, bangunlah. Ada yang meninggal, teriak seseorang dari luar. Aku terbangun kaget. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Aku segera keluar dan melihat kerumunan orang di depan rumah Bu Lastri. Ada apa ini? Tanyaku pada Pak Budi yang berdiri di kerumunan. Bu Lastri meninggal, Mas, jawab Pak Budi dengan suara pelan. Apa? Bagaimana bisa? Nggak tahu. Kata Pak Lastri, tadi malam istrinya tiba-tiba kejang-kejang, keluar busa dari mulutnya. Sempat dibawa ke klinik, tapi udah nggak tertolong. Aku merinding mendengarnya. Baru tadi pagi Bu Lastri cerita soal mimpi anehnya tentang bakso Mas Joko. Dan sekarang dia sudah meninggal. Pemakaman Bu Lastri dilaksanakan siang harinya. Hampir semua warga kompleks hadir. Suasana sangat hening dan duka. Kasihan ya Bu Lastri, kata Bu Ratna sambil menangis. Padahal orangnya baik banget. Tiba-tiba aja dipanggil yang kuasa. Memang sudah waktunya kali, Bu, sahut Pak Harto. Kita nggak pernah tahu kapan ajal kita datang. Setelah pemakaman, aku, Pak Budi, dan beberapa tetangga laki-laki berkumpul di rumah Pak Lastri untuk takziah. Pak Lastri, boleh saya tanya sesuatu? Tanyaku hati-hati. Boleh, Mas Arif. Ada apa? Sebelum meninggal, istri Bapak sempat bilang apa enggak? Pak Lastri terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dia sempat bilang, maafkan aku, Mas. Aku nggak bisa nolak. Aku selalu makan bakso itu.
Sekarang dia datang buat nagih. Bakso? Dia bilang bakso? Tanyaku terkejut. Iya, Mas. Sebelum kejang-kejang, dia bilang gitu. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Aku dan Pak Budi saling pandang. Ada sesuatu yang sangat tidak beres di sini malam itu. Aku tidak bisa tidur. Pikiran terus melayang ke Bu Lastri, mimpinya, dan kata-kata terakhirnya. Apa semua ini ada hubungannya dengan bakso Mas Joko? Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika lonceng gerobak bakso mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa lapar. Malah aku merasa takut. Bang Joko. Sini Bang, teriak Pak Harto dari ujung gang. Aku keluar rumah dan melihat beberapa tetangga mulai berkumpul di sekitar gerobak. Tapi jumlah mereka lebih sedikit dari biasanya. Mungkin karena masih suasana duka. Mas Arif nggak pesen? Tanya Mas Joko saat melihatku. Enggak dulu deh, Bang. Lagi nggak nafsu makan. Oh iya, saya turut berduka cita ya atas meninggalnya Bu Lastri. Beliau itu langganan setia saya loh. Ada yang aneh dari cara Mas Joko bicara. Nadanya datar. Seperti tidak ada empati sama sekali. Dan matanya terlihat kosong. Iya Bang, makasih, jawabku singkat. Aku kembali ke dalam rumah dan mengintip dari balik jendela. Aku perhatikan Mas Joko menyiapkan pesanan. Dan kali ini, dengan pencahayaan lampu teras yang cukup terang, aku melihatnya dengan jelas. Setelah mengambil mangkuk, Mas Joko membisikkan sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, seperti membaca mantra. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat, dia benar-benar meludah ke dalam mangkuk. Ludahnya terlihat kental dan berwarna kehitaman. Aku tersentak mundur. Jantungku berdebar kencang. Jadi mimpi Bu Lastri itu bukan mimpi biasa. Itu mungkin semacam peringatan. Ya Allah, gimana ini? Gumamku panik, aku harus memberitahu tetangga-tetangga yang lain. Tapi kalau aku bilang begitu saja, pasti mereka nggak akan percaya. Aku butuh bukti. Keesokan paginya, aku mendatangi rumah Doni. Anak muda ini cukup dekat denganku dan dia punya CCTV di rumahnya yang merekam area depan kompleks. Don, boleh minta tolong nggak? Bolehlah, Kak Arif. Ada apa? Aku mau lihat rekaman CCTV kamu, yang kemarin malam. Yang pas Mas Joko jualan. Loh, kenapa emangnya? Aku curiga ada yang aneh sama cara dia jualan. Tolong ya, Don. Ini penting. Doni mengangguk dan membawa aku ke ruang monitor. Dia memutar rekaman malam sebelumnya. Kami melihat gerobak Mas Joko yang dikerumuni pembeli. Kemudian, dengan men-zoom gambar, terlihat jelas, astaga. Gumam Doni, di rekaman itu, terlihat Mas Joko meludah ke dalam setiap mangkuk sebelum memasukkan bakso dan kuah. Dan yang lebih mengerikan, sesaat setelah meludah, wajah Mas Joko seperti berubah. Ada bayangan hitam yang menutupi wajahnya, seperti kain kafan. Kak Arif, apa ini beneran? Tanya Doni dengan suara gemetar. Aku juga nggak tahu, Don. Tapi kita harus kasih tahu yang lain. Ini berbahaya. Kami menyalin rekaman itu ke flash disk. Kemudian kami mengumpulkan beberapa tetangga di rumah Pak Budi untuk menunjukkan buktinya. Tidak mungkin ini pasti editan, kata Pak Harto tidak percaya. Pak, ini rekaman asli dari CCTV rumah Doni. Nggak ada editan sama sekali, jelasku. Tapi kenapa dia lakuin itu? Tanya Bu Ratna dengan wajah pucat. Mungkin penglaris, sahut Pak Budi pelan. Pernah kan kita dengar cerita-cerita tentang pedagang yang pakai ilmu hitam buat laris jualan? Tapi Bu Lastri meninggal, Pak. Ini bukan cuma soal ilmu hitam biasa. Ini berbahaya, seruku. Suasana mendadak hening. Semua orang terlihat ketakutan. Jadi sekarang kita harus gimana? Tanya Doni. Kita harus konfrontasi Mas Joko. Tanya langsung ke dia, usulku. Tapi kalau dia emang pakai ilmu hitam, bisa berbahaya buat kita, kata Pak Harto. Lebih berbahaya kalau kita diam. Sudah ada satu korban, Pak. Kita nggak tahu siapa yang berikutnya. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami sepakat untuk menunggu Mas Joko datang malam itu dan menghadapinya bersama-sama. Pukul 10 malam, lonceng gerobak bakso Mas Joko mulai terdengar. Tapi kali ini, tidak ada yang menghampiri gerobaknya.
Semua tetangga yang tahu soal rekaman itu diam di rumah masing-masing. "Kok sepi ya malam ini?" gumam Mas Joko sambil melihat sekeliling. Aku, Pak Budi, Doni, dan beberapa tetangga lainnya keluar rumah dan mendekati gerobaknya. "Ada apa ini? Kok pada nggak beli?" tanya Mas Joko. "Bang Joko, kita perlu ngomong," kataku dengan nada serius. "Ngomong apa, Mas?" "Tentang cara abang jualan." Wajah Mas Joko berubah. Senyumnya menghilang. Matanya menatap tajam ke arahku. "Maksudnya?" "Kami tahu, Bang. Kami tahu abang meludahi mangkuk sebelum ngasih ke pembeli." Suasana mendadak sangat tegang. Mas Joko terdiam. Tangannya gemetar memegang gagang gerobak. "Siapa yang bilang?" "Kami punya buktinya. Rekaman CCTV," kata Doni sambil menunjukkan tabletnya. Kami putar rekaman itu di depan Mas Joko. Wajahnya memucat melihat bukti yang jelas itu. "Abang pakai apa, Bang? Ilmu apa? Dan kenapa Bu Lastri sampai meninggal?" tanyaku menuntut jawaban. Mas Joko terduduk lemas di pinggir gerobaknya. Dia menunduk dalam-dalam. Tubuhnya bergetar. Saya nggak tahu bakal kayak gini," ucapnya pelan. "Maksudnya?" tanya Pak Budi. Saya dulu cuma pedagang bakso biasa. Keliling kemana-mana, tapi selalu sepi. Nggak laku. Anak saya sakit, butuh biaya rumah sakit yang banyak. Istri saya nangis tiap hari. Saya putus asa." Mas Joko mulai bercerita. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Suatu hari, ada seseorang yang datang ke saya. Dia bilang, dia bisa bantu saya. Dia kasih saya mantra dan cara ritual. Dia bilang, kalau saya lakuin ritual itu, dagangan saya pasti laris." "Ritual apa?" tanyaku. "Saya harus ke kuburan. Cari kuburan yang baru, yang usianya belum seminggu. Terus saya harus ambil tanah dari kuburan itu dan nyimpen di gerobak saya. Setiap kali mau jualan, saya harus baca mantra tertentu, terus ludah saya akan jadi ludah dari arwah yang dikubur itu." "Astaga!" gumam Bu Ratna sambil menutup mulut. "Orang yang ngajarin saya bilang, arwah itu akan masuk ke tubuh saya setiap kali saya baca mantra. Dan ludah arwah itu yang bikin pembeli jadi ketagihan, jadi pengen terus beli bakso saya. Tapi dia nggak bilang kalau ada konsekuensinya." "Konsekuensi apa?" tanya Pak Harto. Arwah itu butuh tumbal. Setiap bulan, dia butuh 1 nyawa. Orang yang paling banyak makan bakso saya dalam sebulan, dia yang akan jadi tumbal." Kami semua terkejut. Sekarang semuanya masuk akal. Bu Lastri memang sering beli bakso Mas Joko. Hampir setiap malam dia pasti beli. "Kenapa abang gak berhenti? Kenapa masih terus jualan?" tanyaku dengan nada marah. "Saya nggak bisa berhenti," teriak Mas Joko. "Saya udah coba. Tapi kalau saya nggak jualan, arwah itu yang akan ambil nyawa anak saya. Orang yang ngajarin saya bilang, kalau saya nggak ngasih tumbal, anak saya yang akan jadi gantinya." "Terus gimana? Abang mau terus-terusan ngorbanin orang lain?" seruku. "Saya nggak tahu harus gimana. Saya udah coba cari orang yang ngajarin saya itu, tapi dia hilang. Nggak ada jejaknya. Saya kesepian, saya stres, tapi saya nggak punya pilihan." Mas Joko menangis terseduh-seduh. Kami semua terdiam. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang kami kira. "Ada nggak cara buat ngehentiin ini semua?" tanya Pak Budi. "Kata orang itu," kata dia, "satu-satunya cara adalah saya sendiri yang jadi tumbal terakhir. Kalau saya mati, ritual ini akan putus." "Atau?" Mas Joko mengangkat wajahnya. Matanya merah dan tatapannya kosong. "Atau saya harus cari tumbal pengganti yang rela berkorban." Ada sesuatu yang berubah dari Mas Joko. Suaranya jadi lebih berat. Gerakannya jadi lebih lambat. Dan yang paling menakutkan, ada bayangan hitam yang mulai muncul di belakangnya. "Mas Joko," panggilku ragu-ragu. "Saya bukan Joko," suara itu menjawab. Tapi itu bukan suara Mas Joko. Suaranya serak, seperti suara orang yang sedang tercekik. "Siapa kamu?" tanya Doni ketakutan.
Aku yang dikubur 3 bulan lalu. Aku yang jadi kendaraan pedagang ini. Dan aku lapar, aku butuh nyawa baru. Bayangan hitam itu semakin membesar. Bentuknya seperti sosok manusia yang dibungkus kain kafan. Wajahnya tidak terlihat, tapi kami semua bisa merasakan aura mencekam yang keluar dari sosok itu. Lari, teriak Pak Budi, kami semua berlarian ke berbagai arah. Tapi sosok itu bergerak dengan sangat cepat. Dia mengejar Pak Harto yang berlari paling lambat. Tolong! Tolong! Teriak Pak Harto, sosok itu menerkam Pak Harto dari belakang. Pak Harto terjatuh dan tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa hitam, sama seperti Bu Lastri. Pak Harto, teriakku, aku dan Doni mencoba menghampiri, tapi sosok itu menghalangi kami. Dia menatap kami dengan tatapan kosong yang mengerikan. Kalian semua sudah makan, kalian semua milikku, ucap sosok itu. Dalam hitungan detik, Pak Harto berhenti bergerak. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Sosok itu kemudian berbalik ke arah gerobak. Dia masuk kembali ke tubuh Mas Joko yang masih terduduk lemas. 1 tumbal sudah. Tinggal kalian yang lain, ucap Mas Joko, atau lebih tepatnya, arwah yang mengendalikan tubuhnya, dengan senyum menyeramkan. Kematian Pak Harto membuat seluruh kompleks gempar. Polisi datang untuk investigasi, tapi tidak menemukan bukti kuat. Dokter mengatakan Pak Harto meninggal karena serangan jantung mendadak, tapi kami yang melihat langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kami semua ketakutan. Kami semua pernah makan bakso Mas Joko. Kami semua bisa jadi target berikutnya. Kita harus cari cara buat ngehentiin ini, kataku pada Doni dan Pak Budi saat kami berkumpul di rumahku. Caranya gimana? Kita lawan makhluk halus pakai apa? Tanya Doni frustasi. Kata Mas Joko, ritual ini bisa putus kalau dia sendiri yang jadi tumbal. Berarti kita harus bikin Mas Joko mati, ucap Pak Budi pelan. Itu namanya pembunuhan, Pak, seruku. Tapi kalau kita nggak lakuin, kita semua yang akan mati. Sudah ada 2 korban, Mas Arif. Berapa lagi yang harus mati sebelum kita bertindak? Aku terdiam. Pak Budi ada benarnya. Tapi bagaimana mungkin kami bisa membunuh seseorang, meski alasannya untuk menyelamatkan banyak nyawa? Ada cara lain nggak? Tanyaku. Mungkin kita bisa cari orang pintar, usul Doni. Ada Mbah Karno di desa sebelah. Dia terkenal bisa ngatasi hal-hal mistis. Oke, besok kita ke sana. Putusku. Pagi harinya, kami bertiga pergi ke rumah Mbah Karno. Rumahnya sederhana, terletak di pinggir desa yang agak terpencil. Mbah Karno sendiri adalah seorang pria tua berusia sekitar 70 tahunan. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya masih tajam. Silakan masuk, nak. Sudah saya tunggu kedatangan kalian, ucap Mbah Karno sebelum kami sempat berkata apa-apa. Kami masuk dan duduk di ruang tamu yang sederhana. Mbah Karno duduk di hadapan kami dengan tatapan yang menyelidik. Mbah sudah tahu masalah kami? Tanyaku. Tentu. Aura kalian bertiga sangat gelap. Kalian sudah terkontaminasi oleh makhluk halus yang sangat kuat. Kalian makan sesuatu, bukan? Iya, Mbah. Kami makan bakso dari pedagang yang pakai penglaris. Sekarang sudah ada 2 orang meninggal. Mbah Karno mengangguk pelan. Penglaris jenis ini sangat berbahaya. Dia menggunakan arwah yang meninggal dengan cara tidak wajar. Arwah seperti ini punya dendam yang besar dan butuh tumbal terus-menerus. Bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Tanya Pak Budi. Ada 2 cara. Pertama, pedagang itu sendiri harus rela mengakhiri hidupnya. Dengan begitu, ritual akan putus dan arwah itu akan kembali ke alam baka. Cara kedua lebih berisiko. Kalian harus menghadapi arwah itu langsung. Kalian harus ke kuburan tempat dia berasal, dan kalian harus membakar tanah yang diambil dari kuburan itu. Tapi untuk melakukan ini, kalian harus dalam keadaan suci. Dan yang paling penting, salah satu dari kalian harus siap jadi tumbal terakhir. Tumbal? Ulangku takut. Iya. Arwah itu sudah terikat dengan kalian yang pernah makan bakso itu. Dia nggak akan pergi begitu saja. Dia butuh 1 nyawa lagi sebagai kompensasi. Jadi, salah satu dari kalian harus rela berkorban untuk menyelamatkan yang lain. Kami bertiga saling pandang.
Tidak ada yang berani bicara. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian memutuskan untuk menghadapi arwah itu, datang lagi ke sini besok malam. Saya akan kasih kalian perlengkapan yang dibutuhkan. Sepanjang hari itu, aku tidak bisa berpikir jernih. Harus ada yang berkorban. Tapi siapa? Aku? Doni? Pak Budi? Atau haruskah kami memilih cara pertama, yaitu membuat Mas Joko mengakhiri hidupnya sendiri? Malam harinya, lonceng gerobak bakso Mas Joko kembali terdengar. Tapi kali ini, hanya sedikit orang yang keluar. Kebanyakan tetangga sudah tahu ada yang aneh dengan bakso itu setelah 2 kematian yang terjadi. Aku melihat dari balik jendela. Mas Joko terlihat frustasi karena sepi pembeli. Dia berjalan mondar-mandir di sekitar gerobaknya. Kenapa kalian semua nggak beli? Kalian sudah terikat. Kalian harus makan. Kalian harus, teriaknya dengan suara yang tidak wajar. Beberapa tetangga yang keluar terlihat seperti zombie. Mata mereka kosong, langkah mereka terseret. Mereka menghampiri gerobak Mas Joko dan memesan bakso dengan tatapan kosong. Lihat. Kalian gak bisa nolak. Arwah ini sudah menguasai kalian, ucap Mas Joko, atau lebih tepatnya arwah itu, dengan senyum mengerikan. Aku melihat Bu Ratna, yang biasanya ceria, sekarang berjalan seperti mayat hidup menuju gerobak itu. Tangannya meraih mangkuk bakso dan dia makan dengan tatapan kosong. Kita harus segera bertindak, gumamku. Aku segera menghubungi Doni dan Pak Budi. Kami sepakat untuk menemui Mbah Karno malam itu juga. Jadi kalian sudah memutuskan? Tanya Mbah Karno saat kami tiba di rumahnya. Iya, Mbah. Kami pilih cara kedua. Kami akan menghadapi arwah itu, jawabku. Dan siapa yang siap jadi tumbal? Kami bertiga terdiam lagi. Tidak ada yang berani menjawab. Saya, ucap seseorang dari belakang. Kami menoleh dan melihat Mas Joko berdiri di pintu. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Mas Joko, panggilku terkejut. Saya yang mulai ini semua. Saya yang harus mengakhirinya, ucapnya pelan. Tapi, tidak ada tapi, Mas Arif. Saya sudah nggak kuat lagi. Setiap malam, arwah itu menguasai tubuh saya. Saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri. Saya melihat orang-orang mati gara-gara saya. Saya nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Mbah Karno mengangguk. Keputusan yang bijak, nak. Tapi kamu harus tahu, cara kamu mati nanti nggak akan mudah. Kamu harus menghadapi arwah itu dalam pertarungan spiritual. Kamu harus cukup kuat untuk mengalahkannya. Saya siap, Mbah. Mbah Karno lalu memberikan instruksi lengkap. Kami harus pergi ke kuburan tempat arwah itu berasal. Kami harus membawa tanah dari gerobak Mas Joko dan membakarnya di atas kuburan itu. Mas Joko harus dalam keadaan suci, sudah mandi dan berwudu. Dan saat pembakaran dilakukan, Mas Joko harus membaca doa-doa tertentu untuk memanggil arwah itu dan mengajaknya kembali ke alam baka. Tapi ingat, kata Mbah Karno, arwah itu nggak akan pergi dengan mudah. Dia akan melawan. Dan pertarungan itu akan terjadi di dalam tubuh Mas Joko. Kalau Mas Joko kalah, arwah itu akan semakin kuat dan akan lebih banyak korban berjatuhan. Kalau Mas Joko menang, tanya Doni. Kalau dia menang, arwah itu akan pergi dan Mas Joko. Mas Joko akan ikut pergi bersamanya. Ritual ini butuh tumbal, dan tumbal itu adalah Mas Joko sendiri. Tengah malam itu juga, kami berempat pergi ke kuburan yang dimaksud. Lokasinya di perbatasan kota, di sebuah area pemakaman umum yang sudah jarang digunakan. Mbah Karno menunjukkan kuburan spesifik yang dipakai Mas Joko untuk ritual penglaris. Ini dia, kata Mas Joko sambil menunjuk sebuah kuburan dengan nisan yang masih baru. Ini kuburan saudara Bambang. Dia meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Saya ambil tanah dari sini. Kami meletakkan tanah yang diambil dari gerobak Mas Joko di atas kuburan itu. Mas Joko lalu menyiapkan diri. Dia sudah mandi dan berwudu seperti instruksi Mbah Karno. Kalian mundur, kata Mas Joko. Ini antara saya dan dia. Kami mundur beberapa meter. Mas Joko mulai membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Karno. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Beberapa saat kemudian, angin tiba-tiba bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan hitam.
Udara menjadi sangat dingin. Dia datang, gumam Pak Budi dari dalam kuburan, muncul asap hitam yang mengepul. Asap itu membentuk sosok manusia dengan kain kafan. Wajahnya tidak terlihat, tapi aura mencekam yang dia pancarkan sangat kuat. "Kamu berani melawan aku?" teriak sosok itu dengan suara yang memekakan telinga. "Aku harus menghentikan ini. Aku harus membebaskan diriku dan orang-orang lain," balas Mas Joko dengan keras. Sosok itu tertawa. Tawanya mengerikan, bergema di seluruh area pemakaman. "Kamu yang memanggil aku. Kamu yang minta bantuan. Sekarang kamu mau mengkhianati perjanjian kita? Aku nggak tahu konsekuensinya. Aku nggak tahu harus ada yang mati. Aku salah, dan sekarang aku mau menebus kesalahan itu." Mas Joko menyulut api dan membakar tanah kuburan yang dia bawa. Api menyala besar, dan sosok arwah itu berteriak kesakitan. "Arg! Apa yang kamu lakukan? Aku memutus ikatan ini. Aku mengembalikanmu ke tempat asalmu." Sosok itu semakin marah. Dia menerjang ke arah Mas Joko. Tubuh Mas Joko terlempar beberapa meter ke belakang. Tapi dia bangkit lagi dan terus membaca doa. Pertarungan spiritual terjadi. Kami hanya bisa melihat tubuh Mas Joko yang terus tersiksa. Dia kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa, matanya memutih. Tapi dia tidak berhenti membaca doa. "Mas Joko, bertahan!" teriakku. Api dari tanah kuburan itu semakin membesar. Sosok arwah itu mulai terbakar. Dia berteriak-teriak kesakitan, mencoba melarikan diri. Tapi ikatan ritual membuatnya tidak bisa pergi. "Kalau aku harus pergi, kamu ikut bersamaku," teriak sosok itu. Sosok arwah itu menarik Mas Joko ke dalam api. Tubuh Mas Joko terbakar, tapi dia tidak berteriak. Dia tetap tenang, tetap membaca doa dengan suara yang semakin pelan. "Maafkan saya untuk semuanya, maafkan saya," ucap Mas Joko dengan suara terakhirnya. Api itu semakin besar, menelan tubuh Mas Joko dan sosok arwah itu. Cahaya terang menyilaukan membuat kami menutup mata. Dan ketika cahaya itu hilang, semuanya sudah berakhir, yang tersisa hanya abu. Tubuh Mas Joko sudah tidak ada. Sosok arwah itu juga sudah hilang. Hanya tersisa keheningan dan abu yang berterbangan tertiup angin. Keesokan paginya, polisi menemukan abu di area pemakaman. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Mas Joko dinyatakan hilang, tapi kami yang menyaksikan langsung tahu apa yang terjadi. Mas Joko mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kami semua. Seminggu setelah kejadian itu, kondisi tetangga-tetangga yang sempat terkontaminasi bakso Mas Joko perlahan membaik. Mata mereka kembali jernih. Mereka tidak lagi merasa ketagihan atau terpaksa mencari bakso itu. "Rasanya seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir," kata Bu Ratna suatu pagi saat kami ngobrol di teras. "Iya, Bu. Untung semuanya sudah selesai," sahutku, tapi di hatiku, aku masih menyimpan penyesalan. Mas Joko sebetulnya korban juga. Dia hanya pedagang biasa yang putus asa, yang salah mengambil jalan pintas. Dan sekarang dia harus membayar kesalahan itu dengan nyawanya sendiri. Sebulan kemudian, saat aku sedang duduk di teras rumah, aku mendengar sesuatu yang familiar. Ting ting ting, suara lonceng. Aku tersentak. Jantungku berdebar kencang. Tidak mungkin. Mas Joko sudah mati. Ritual itu sudah putus, tapi suara lonceng itu semakin mendekat. Ting ting ting, aku keluar rumah dan melihat ke ujung gang. Di sana, ada gerobak bakso. Tapi bukan gerobak Mas Joko. Ini gerobak yang berbeda, lebih baru, dan yang mendorong gerobak itu, aku mengernyit. Orang itu asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan gerakannya lambat, seperti berjalan tanpa tujuan. "Bakso, bakso?" ucapnya dengan suara serak. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka tertarik dengan suara lonceng itu. "Wah, ada tukang bakso baru," kata salah satu tetangga. "Ayo beli, siapa tahu enak," kata yang lain. Aku melihat pedagang baru itu mulai menyiapkan mangkuk. Dan saat dia mengambil mangkuk pertama, dia membisikkan sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, seperti membaca mantra, kemudian dia meludah ke dalam mangkuk itu. Ludah berwarna kehitaman. "Tidak." Gumamku pelan. Aku ingin berteriak, ingin memperingatkan tetangga-tetangga. Tapi tenggorokanku seperti tercekik.
Suaraku tidak keluar, aku melihat pedagang itu tersenyum. Senyum yang mengerikan. Senyum yang sangat familiar dan untuk sesaat, aku melihat wajahnya berubah, wajah Mas Joko, atau lebih tepatnya arwah yang dulu menguasai Mas Joko. Ritual tidak pernah benar-benar berakhir, bisik suara di telingaku. Selama ada yang putus asa, selama ada yang mencari jalan pintas, aku akan selalu kembali. Aku terduduk lemas. Semua pengorbanan Mas Joko sia-sia. Arwah itu tidak benar-benar pergi. Dia hanya pindah ke tubuh yang baru. Mencari korban yang baru, dan kini, semuanya akan terulang kembali. Mangkuk pertama diserahkan ke tetanggaku. Dia makan dengan lahap, tidak tahu apa yang baru saja dia konsumsi, tidak tahu bahwa dia baru saja mengikat dirinya dengan iblis yang sama, iblis yang tidak akan pernah puas, iblis yang akan terus memakan nyawa, satu persatu, tanpa henti, dan aku hanya bisa menonton, tidak berdaya, sementara tragedi yang sama akan terulang lagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.